Terima kasih kepada Tuan dan Nyonya yang masih setia dengan Tuan Wira Darmadi. Untuk mendukung Desiana Channel agar terus berkembang, silakan subscribe, like, komen dan share video cerita ini. Terima kasih Tuan dan Nyonya. Kebaikan Tuan dan Nyonya akan saya balas di kehidupan selanjutnya. Silahkan Tuan dan Nyonya menikmati lanjutan cerita dari sebelumnya. Bab 1070. Mendengar ini, Wira pun tertawa terbahak-bahak. Dia menyahut, "Iya, aku tentu mengerti. Kalau begitu, aku harus menjelaskannya kepadamu dulu." Taufik mengangguk mendengarnya. Dia berucap, "Boleh saja, tapi biarkan aku berbicara sebentar. Kali ini, kerajaan Monoma mengerahkan 50.000 pasukan. Kalau pasukanku nggak menarik perhatiannya Prabu, kamu nggak mungkin bisa menang semudah itu." "Benar begitu." Wira mengangguk sambil membalas, "Ya, benar seperti itu. Oke, pasukanku menahan Prabu, juga memancingnya keluar, makanya kamu punya peluang untuk menguasai Provinsi Suntra." "Apa ini benar?" tanya Taufik. "Iya, itu juga benar," sahut Wira yang mengangguk dan tersenyum lagi. Taufik merasa puas melihat ini. Kemudian, dia meneruskan, "Karena kami membantumu mengalihkan perhatian Prabu dan menahannya, meskipun jasa kami nggak sampai 50%, setidaknya ada 30% dong. Kamu setuju?" "Hahaha, iya, aku setuju," balas Wira yang tergelak setelah mendengarnya. Taufik tersenyum dan berucap, "Bagus kalau kamu mengakui semuanya. Jadi, aku menginginkan 30% dari keuntungan Provinsi Suntra. Nggak perlu banyak-banyak, aku hanya mau 3 kota di provinsi ini." Wira pun terkekeh-kekeh mendengarnya. Kemudian, dia berkata, "Taufik, karena kamu sudah selesai berbicara, maka sekarang giliranku." Taufik tidak menolak, melainkan membalas, "Silakan, aku akan mendengarkanmu." Wira mengangguk, lalu tersenyum dan berucap, "Aku tahu kamu ingin keuntungan. Tapi, biar kutanya dulu, sekarang kerajaan Monoma kekurangan tentara, kan? 20.000 tentaramu dibantai oleh Prabu waktu itu, kan?" Setiap kali mengingat peristiwa ini, hati Taufik akan diliputi kebencian. Dia sungguh murka pada Prabu karena membinasakan 20.000 tentaranya begitu saja. Meskipun begitu, Taufik tahu masalah ini sudah berlalu. Orang yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali sehingga dia hanya bisa merelakannya. "Benar, tapi apa hubungannya dengan masalah ini?" tanya Taufik. Wira langsung menjelaskan, "Tentu saja ada, sepertinya hanya ribuan tentaramu yang terluka kali ini, kan? Jadi, apa aku termasuk melindungi pasukan kerajaan Monoma? Setidaknya, ada 30.000 tentara yang kulindungi, kan?" Ekspresi Taufik seketika berubah mendengarnya. Dia akhirnya memahami maksud Wira. Pria ini ingin mengatakan bahwa kerugian kerajaan Monoma tidak begitu besar berkat dirinya. Meskipun 50.000 tentaramu termasuk banyak, pasukan Prabu adalah petarung hebat. Kalau benar-benar bertarung, kalian setidaknya akan kehilangan 30.000 tentara. Kalaupun berhasil membunuh Prabu, kalian juga nggak bisa menguasai Provinsi Suntra. Alasan pertama karena ada aku di sini. Alasan kedua karena kerajaan Monoma tidak bisa mengutus pasukan lagi untuk menjajah Provinsi Suntra. Bagaimanapun, tempat ini adalah perbatasan kerajaan Nuala. Sangat sulit bagi kalian untuk menguasainya. Selain itu, bukankah kehilangan 50.000 tentara dalam waktu sesingkat ini sangat memusingkan bagi kalian? Jelas Wira. Begitu mendengarnya, Taufik pun tidak bisa berkata-kata. Dilihat dari ekspresi Taufik, Wira tentu tahu pria ini sudah memahami maksudnya. "Jadi, kalian gak menderita kerugian besar dalam pertempuran ini jelas karena bantuanku," lanjut Wira. Bab 1071. Bagaimana kalau aku menyerang kalian saat pertarungan sedang sengit? Bagaimana kalau aku baru turun tangan setelah kerajaan Monoma kehilangan 20.000 atau 30.000 pasukan? Kalau seperti itu, kalian bukan hanya akan gagal menguasai Provinsi Suntra, tapi juga kehilangan kekuatan tempur, kan? Jadi, para tentara yang selamat itu adalah keuntungan yang kuberikan kepadamu, juga keuntungan yang bisa kuberikan dari kerjasama ini, jelas Wira seraya tersenyum. Hanya saja, Taufik yang mendengarnya merasa sangat geram, bahkan tidak bisa membantah karena semua ini memang fakta. Jika Taufik yang berada di posisi Wira, dia pasti akan mengambil tindakan setelah kedua belah pihak menderita kerugian besar hingga kehilangan kekuatan tempur.
Namun, Wira tidak berbuat seperti itu. Dia juga tidak memanfaatkan pasukan Taufik dan berinisiatif untuk melepaskan mereka. Wira, kamu benar-benar licik. Kamu mengembalikan tentaraku sebagai hadiah untukku. Sepertinya, hanya kamu yang bisa melakukan hal seperti ini di dunia ini. Perkataan Taufik ini mengandung dua makna. Pertama, Taufik memuji kecerdasan Wira dan mengatakannya sangat tidak tahu malu. Kedua, maksud Taufik adalah Wira tidak sanggup mewakili kerajaan Nuala. Jika itu orang lain, mereka tidak mungkin melepaskan pasukan Taufik begitu saja. Contoh saja Yuda, dia pasti akan membuat kerajaan Monoma kehilangan pasukan mereka. Dengan cara ini, perbatasan baru bisa lebih aman. Wira tersenyum mendengarnya. Dia tentu memahami maksud Taufik sehingga membalas. Mau kamu memakiku nggak tahu malu atau berterima kasih padaku, semua ini tetap keuntungan yang kuberikan padamu. Aku yakin penjelasan ini sudah sangat tepat, kan? Taufik menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dan berucap dengan tidak berdaya. Apa lagi yang bisa kukatakan sekarang? Aku hanya bisa menerima kebaikanmu ini. Wira tertawa terbahak-bahak. Dia menimpali. Nggak perlu berterima kasih. Lagi pula, ini kerjasama di antara kita. Aku juga seorang pebisnis, kita sama-sama mengambil keuntungan kok. Taufik pun tersenyum. Kemudian, dia berkata, dengar-dengar, kamu punya senjata yang bisa melukai banyak orang setelah dilempar. Apa kamu bisa menjualnya kepadaku? Aku mau beli semuanya. Taufik mengincar granat buatan Wira. Bagaimanapun, daya serang benda itu sangat mematikan. Jika kerajaan Monoma berhasil membuatnya, mereka tentu akan menjadi tak terkalahkan. Wira langsung menggeleng sembari membalas. Nggak akan kujual, itu senjata rahasiaku. Taufik memicingkan matanya sambil berucap dengan tidak acuh. Wira, apa kamu ingin menaklukkan dunia? Kalau enggak, kenapa kamu membuat senjata seperti itu? Mendengar ini, Wira tersenyum dan menyahut. Nggak ada yang salah kok, aku membuatnya supaya nggak ditindas penjahat. Apalagi aku nggak bisa merekrut dan membina pasukan, tentu perlu senjata yang bisa melindungi diriku. Benar, kan? Taufik berkata, Wira, yang kamu katakan ini memang benar, tapi kamu nggak bisa menipuku. Suatu hari nanti, kamu pasti ingin menguasai dunia ini. Meskipun aku nggak ingin menjadi musuhmu, kita pasti bertemu di medan perang di kemudian hari. Kalau aku menang, aku tetap nggak akan membunuhmu dan akan memberimu kehidupan mulia. Selesai mengatakan itu, Taufik tidak berlama-lama lagi dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Wira menarik napas dalam-dalam sambil menatap sosok belakangnya. Menaklukkan dunia, Wira memang tidak pernah terpikir akan hal ini. Namun, kalau hari itu benar-benar datang, dia tidak akan takut pada siapapun. Bab 1072. Setelah Taufik pergi, Farel tiba di depan markas Yuda. Yuda sedang berada di tenda komandan dan memikirkan cara untuk menerobos pertahanan musuh. Tiba-tiba, seorang tentara datang untuk melapor. Jenderal, ada yang ingin menemuimu. Katanya dari keluarga Barus. Yuda tertegun sebelum membalas, keluarga Barus, ya. Hehe, suruh dia masuk. Tanpa perlu dipikirkan, Yuda sudah tahu siapa orang yang datang. Tentu saja Farel. Bagaimanapun, wanita ini sangat ambisius. Selain Farel, tidak ada lagi orang yang akan mencarinya untuk membahas cara menerobos pertahanan musuh. Tentara itu mengangguk, lalu bergegas keluar. Tidak berselang lama, Farel masuk sembari menyapa dengan tersenyum. Yuda, lama nggak ketemu. Yuda meliriknya sekilas, lalu ikut tersenyum dan berkata, duduklah. Kemudian, dia menyeduh teh dan menuangkannya untuk Farel, juga menyuruh para bawahannya untuk keluar. Farel menatap Yuda sambil berucap, saat kita bertemu waktu itu, kamu jelas-jelas terlihat begitu lemas dan murung. Tapi, sekarang kamu sudah menjadi kepercayaan ratu. Selamat, ya. Farel mengejapkan matanya dan tersenyum. Meskipun ini terdengar seperti pujian, Yuda mengerti maksud wanita ini, terutama kata kepercayaan yang disebutkannya. Yuda mengetahui kesepakatan ratu dengan keluarga Barus. Itu sebabnya, dia memahami perkataan Farel. Yuda menyahut, nggak perlu menyanjungku, yang kulakukan hanya bertempur. Kamu kira dengan identitasku ini, aku bisa mendapatkan posisi tinggi di kerajaan Nuala? Balasan Yuda ini sangatlah cerdik.
Dia boleh membantah, tetapi harus memperhatikan kata-katanya. Jika langsung membantah, Farel hanya akan curiga padanya. Namun, perkataannya ini jelas merujuk pada identitasnya. Yuda ingin memberitahu Farel bahwa dirinya tentu berguna karena perang sedang berlangsung. Hanya saja, Ratu tidak akan terlalu mengandalkannya karena dia bukan siapa-siapa. Sesuai dugaan, Farel hanya tersenyum dan tidak mencurigai apapun. Dia menimpali. Jangan bicara begitu. Sekarang kerajaan Nuala kekurangan pasukan. Yuda, kamu punya kesempatan untuk menjadi pejabat yang paling berkuasa di kerajaan Nuala. Meskipun mempercayai ucapan Yuda, Farel tetap berusaha untuk mencari tahu kebenarannya. Yuda pun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Dia berkata, "Terima kasih atas doanya. Kalau aku benar-benar menjadi pejabat nomor 1, aku pasti akan mentraktirmu makan." Yuda tidak membantah, melainkan berkata demikian. Maknanya sangat jelas, yaitu dia ingin menjadi pejabat paling berkuasa di kerajaan Nuala. Hanya saja, ucapan ini juga memiliki makna mendalam. Umumnya, seseorang akan berbicara dengan rendah hati saat ada yang memuji kesuksesannya. Namun, jika seseorang belum memperoleh sesuatu yang sangat diinginkan, mereka baru akan menggunakan nada bicara seperti Yuda. Dengan kata lain, Yuda ingin membuat Farel salah paham. Yuda ingin memberitahunya bahwa dia bukanlah orang kepercayaan Ratu, tetapi sangat berharap dirinya bisa dipercayai Ratu suatu hari nanti. Hanya saja, identitasnya tidak memungkinkan. Farel langsung memahaminya. Dia menyahut, "Kalau berhasil menyingkirkan keluarga Juwanto, kamu akan sangat berjasa. Ratu pasti akan memberimu hadiah besar." Bab 1073. Yuda tahu Farel masih sedang mengujinya. Wanita ini memang sangat licik sehingga dia harus menanggapi dengan hati-hati. "Ya, mungkin akan seperti itu. Sayangnya, aku nggak tertarik dengan hal-hal seperti ini," ujar Yuda. Farel pun merasa bingung mendengarnya. Dia bertanya, "Yuda, apa maksudmu? Barusan pria ini bilang ingin menjadi pejabat paling berkuasa di kerajaan Nuala, tetapi sekarang bilang tidak tertarik." Yuda langsung menjelaskan, "Kamu seharusnya tahu kondisiku. Raja Bakir telah wafat, tugasku yang sekarang hanya menjamin keluargaku hidup dengan tenang. Jadi, aku nggak tertarik dengan hal lain. Jujur, aku memimpin pasukan untuk menyingkirkan keluarga Juwanto hanya karena wasiat ayahku. Ayahku nggak ingin melihat kerajaan Nuala hancur. Karena aku masih mampu, aku tentu nggak bisa diam begitu saja. Tapi, setelah masalah ini berakhir, aku lebih memilih untuk berdiam di rumah," jelas Yuda. Terbersit kesedihan pada sorot mata Yuda saat berbicara. Dia telah berjanji pada Ratu untuk berpura-pura berada di pihak keluarga Barus. Akan tetapi, dia tidak akan melakukannya karena orang-orang ini sangat cerdas. Bahkan, Yuda harus menolak saat keluarga Barus berniat merekrutnya. Bagaimanapun, karakternya memang seperti ini. Dengan cara ini, dia baru bisa pelan-pelan memenangkan kepercayaan keluarga Barus, membuat mereka yakin bahwa dirinya sama sekali tidak dekat dengan Ratu karena Raja Bakir. Semua ini demi tujuan akhir mereka berdua. Hais. Farel menghela napas. Dia tentu memahami maksud Yuda. Sesudah berpikir sejenak, dia berucap, "Semua ini belum bisa dipastikan. Omong-omong, apa kamu punya cara untuk menerobos pertahanan musuh?" Farel akhirnya mengubah topik pembicaraan. Mendengar ini, Yuda menarik napas dalam-dalam dan membalas, "Keluarga Juwanto membuat persiapan matang. Bangunan yang begitu kokoh ini membuat kita kesulitan. Meskipun pasukan mereka tersisa sekitar 50.000 orang, kita tetap butuh 100.000 orang untuk menerobos. Jadi, kita hanya bisa mengatasinya dari dalam." Farel juga berpikir demikian saat dalam perjalanan kemari. Dari luar, tempat ini terlihat sangat kokoh. Namun, bukan berarti bagian dalamnya juga sama. Apalagi, keluarga Barus dan kerajaan Nuala sama-sama menyerang. Farel yakin orang-orang di provinsi sebelah pasti sangat panik. Aku juga sempat memikirkan cara ini. Tapi, kita nggak bisa menggunakan cara ini sebagai cara utama untuk menerobos masuk, ucap Farel. Yuda mengiyakannya. Setelah berpikir sesaat, dia berkata, "Kita bisa mencoba menabur perselisihan, tapi belum tentu akan berhasil. Kalau menerobos secara paksa, sudah pasti sulit. Perang seperti ini adalah yang paling sulit. Mereka harus gesit,
tetapi tidak boleh ada terlalu banyak korban. Tentunya, apabila menerobos secara paksa, Yuda yakin mereka punya 80% peluang untuk menang. Namun, korban jiwanya akan sangat banyak. Begitu kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma mendengar kabar tentang ini, kerajaan Nuala pasti akan diserang habis-habisan. Ketika saat itu tiba, mereka pasti akan rugi besar. Andai saja ada peluang bagus untuk saat ini, gumam Farel. Dia juga tidak bisa memikirkan cara lain. Yuda setuju dengan pemikiran ini. Tentu bagus jika ada sesuatu yang bisa memengaruhi keluarga Juwanto untuk sekarang. Saat ini, seekor merpati tiba-tiba terbang ke arah mereka dengan membawa surat. Seorang tentara mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Yuda. Begitu membaca isi surat tersebut, ekspresi Yuda sontak berubah. Bab 1074. Farel memperhatikan perubahan ekspresi Yuda. Sesudah termangu sesaat, dia segera bertanya. Apa isi surat itu? Yuda meletakkan surat itu, lalu tersenyum sambil menjawab. Aku sudah punya cara supaya Kumar menyerah. Farel terkejut mendengarnya. Dia buru-buru bertanya lagi. Cara apa? Kamu sudah tahu tentang kejadian di Provinsi Suntra, kan? Tanya Yuda balik. Farel sontak tercengang. Dia langsung memahami maksud Yuda. Maksudmu Wira, jangan-jangan Prabu sudah kalah. Farel mempercayai kehebatan Wira, tetapi baru 1 hari berlalu. Sulit untuk dipercaya jika Wira telah berhasil mengalahkan Prabu. Bagaimanapun, Farel tahu seberapa hebatnya keluarga Juwanto. Meskipun Prabu hanya membawa 30.000 tentara, kekuatan mereka sudah cukup untuk mengalahkan 60.000 tentara. Lantas, masa Wira sudah berhasil mengalahkan mereka dalam 1 hari? Dari mana dia mendapatkan pasukan sebanyak itu? Yuda mengangguk sambil menjelaskan. Tuan Wahyudi memang luar biasa. Hanya dalam sehari, dia sudah berhasil mengalahkan Prabu. Kini, Prabu membawa pasukannya kabur dari Provinsi Suntra. Ini adalah kesempatan untuk kita. Farel ikut mengangguk dan berucap, kalau kita menangkap Prabu, Kumar pasti akan panik, bahkan menyerah. Yuda terkekeh-kekeh, lalu membalas, orang ini sudah pasti harus ditangkap. Dengan cara ini, kita bukan hanya bisa mengacaukan provinsi seberang, tapi juga mencari tahu jumlah pasukan mereka. Farel langsung mengangguk dengan kuat. Keluarga Juwanto pasti masih menyembunyikan kekuatan mereka. Kini, provinsi seberang dijaga dengan ketat. Yang berada di luar hanya Prabu dan pasukannya. Jika Kumar masih memiliki pasukan lain, cukup 20.000 sampai 30.000 tentara saja, sudah bisa menggagalkan rencana Yuda dan keluarga Barus. Setelah kegagalan ini, mereka akan makin sulit untuk melenyapkan keluarga Juwanto. Apa rencanamu? Tanya Farel segera. Kita nggak boleh menunda lagi, aku akan langsung memimpin 10.000 pasukan untuk mengepung di sepanjang jalan. Kita harus segera menangkap Prabu. Sahut Yuda. Dia selalu lugas dalam bertindak dan tidak pernah membuang-buang waktu. Mendengar ini, Farel mengangguk sambil berkata. Oke, semoga berhasil. Jangan khawatir, kami akan mengawasi provinsi seberang dan nggak akan memberi keluarga Juwanto kesempatan sedikit pun. Yuda pun tersenyum, lalu bergegas berangkat. Sementara itu, Farel kembali ke markasnya. Saat ini, Sigra duduk di dalam tenda. Begitu melihat Farel, dia langsung bertanya. Apa Yuda punya cara? Farel menjawab, Ayah, Prabu dikalahkan Wira di Provinsi Suntra. Dia membawa pasukannya kabur. Yuda sudah memimpin tentara untuk mengepungnya di tengah jalan. Kalau berhasil menangkapnya, keluarga Juwanto akan tamat. Sigra terkesiap mendengarnya. Dia bertanya lagi, apa? Prabu kalah. Dia dikalahkan Wira. Sigra tidak bisa mempercayai kenyataan ini, ekspresinya sama terkejutnya dengan Farel. Dia tahu betapa hebatnya pasukan Prabu. Mereka semua adalah elit yang ahli dalam medan perang. Pasukan biasa yang berjumlahkan 50.000 orang belum tentu lawan untuk 30.000 elit itu. Bab 1075. Baru 1 hari saja sudah kalah. Bahkan jika pasrah dibantai pun tidak mungkin bisa kalah dalam 1 hari. Apalagi, Wira mana ada pasukan sebanyak itu. Jangan-jangan Wira punya pasukan rahasia. Kalau mau mengalahkan 30.000 pasukan keluarga Juwanto dalam sehari, setidaknya dia harus punya 50.000 pasukan. Mana mungkin dia punya pasukan sebanyak itu? Tanya Sigra buru-buru. Mendengarnya, Farel menggelengkan kepalanya.
Wira tidak mungkin punya pasukan sebanyak itu. Menurutku, dia pasti meminjam kekuatan dari Monoma. Sigra mengangguk mendengar analisis Farel. Sepertinya memang begitu. Tapi, aku tetap nggak bisa percaya dia berhasil mengalahkan Prabu. Orang ini pasti punya kemampuan yang luar biasa. Alangkah bagusnya kalau keluarga Barus bisa mempekerjakannya. Farel hanya tersenyum. Ayah tenang saja. Wira berteman baik denganku, kita nggak akan jadi musuhnya kelak. Sigra menatap putrinya lekat-lekat sebelum berkata. Masih belum cukup kalau hanya berteman baik. Lumayan juga kalau kalian bisa menjadi suami istri. Wira adalah pemuda berbakat yang sangat langka, tentu saja Sigra ingin putrinya menikah dengan pasangan yang baik, sekaligus bisa menguntungkan baginya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah jika Farel bisa menikahi Wira. Hanya saja, wajah Farel langsung tersipu saat mendengar perkataan ayahnya. Apa yang kamu katakan, ayah? Dia sudah punya beberapa istri. Hahaha, wajar saja pria sehebat dirinya itu punya beberapa istri. Tapi ayah juga nggak akan memaksamu, kamu pikirkan sendiri saja. Lagi pula, kamu adalah seorang wanita, masalah ini seharusnya kamu atasi sendiri. Sigra hanya sekadar mengungkitnya, tetapi tampaknya putrinya ini juga menaruh perasaan terhadap Wira. Maka dari itu, apakah mereka berjodoh atau tidak, ini bergantung pada Farel sendiri. Oh ya, apa kamu sudah mengetes Yuda? Tanya Sigra tiba-tiba. Kini status Yuda sangat terhormat, dia adalah pemimpin pasukan kerajaan yang mempersatukan kerajaan Nuala. Sigra benar-benar khawatir bahwa Jihan akan menjadikan Yuda sebagai kepercayaannya. Jika memang begitu, akan sulit sekali untuk menghadapi Yuda nantinya. Setelah merenung sejenak, Farel berkata. Sudah, tapi dari ucapannya, sepertinya dia masih belum jadi kepercayaan Bibi. Lagi pula, samar-samar sepertinya dia merasa asing terhadap Bibi. Sepertinya alasannya menjauh dari Bibi adalah karena Raja Bakir. Selain itu, Yuda sendiri juga sepertinya tidak berani memikirkan masalah kekuasaan. Katanya, kalau Raja Bakir meninggal, yang harus dilakukannya adalah menjaga ketentraman keluarga Wutari. Dia tidak terlalu peduli apakah akan dihargai kerajaan atau tidak. Pengepungan pada keluarga Juwanto kali ini adalah untuk menyelesaikan keinginan terakhir Dirga. Farel menyampaikan isi pembicaraannya dengan Yuda secara singkat. Sigra memikirkan sejenak sebelum berkata. Wajar saja Yuda punya pemikiran seperti ini. Raja Bakir bisa berwaspada pada Yuda juga karena masalah Dirga. Selama ini, bibimu selalu patuh pada perintah Raja Bakir. Mungkin, setelah nggak ada orang lagi yang bisa diandalkan di kerajaan ini, bibimu baru akan menghargai jasa Yuda. Kalau negara ini baik-baik saja, mungkin dia akan sama seperti Raja Bakir yang mengabaikan Yuda. Sesuai rencana, ucapan Yuda membuat Farel dan Sigra berpikir sebaliknya. Tentu saja, ini bukan karena kedua orang ini bodoh. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa Jihan akan memberitahukan segalanya kepada Yuda. Pasalnya, kesepakatan antara keluarga Barus dan Jihan ini bagaikan tabu yang tidak boleh diceritakan pada siapapun sama sekali. Jihan memang seorang wanita, tetapi hatinya jauh lebih lapang dada daripada pria pada umumnya. Hal inilah yang membuat kedua orang ini tidak bisa menduganya. Kamu pantau terus masalah Yuda. Untuk masalah besok, kita seharusnya lebih berkooperatif. Timpal Sigra. Keesokan paginya, Sigra membawa pasukannya untuk bersiap-siap di provinsi seberang. Tentu saja, ini hanyalah untuk mengelabui orang dan mengulur waktu bagi Yuda. Jika Prabu sampai tertangkap, tamatlah riwayat keluarga Juwanto. Bersambung. Nantikan kelanjutan cerita Tuan Wira Darmadi hanya di Desiana Channel. Terima kasih sudah menonton.